Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Etni Qoyimah, yaitu saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dari UIN Salatiga. Nah, di sini dalam video ini saya akan sedikit menyampaikan ceramah yang menarik dan tentunya sedikit lengkap. Yang mana dalam ceramah kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang mengarungi samudra kehidupan dengan perahu iman dan bahagia. Nah, sebelumnya saya buka terlebih dahulu, yaitu dengan Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan juga kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini dengan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya saya akan menyapa para hadirin semua. Untuk kabar hari ini bagaimana? Nah, semoga Allah selalu menjaga kita dalam perlindungannya, dalam keselamatan, menjauhkan kita semua dari hal-hal yang tidak baik. Nah, kita ini kan hidup di dunia, hidup di lingkungan sosial. Nah, dalam hidup ini, hidup itu bagaikan sebuah perjalanan, yang mana ada yang bilang bahkan perjalanan hidup itu seperti orang yang sedang mendaki gunung. Mengapa? Karena mendaki gunung itu kan gak pasti itu jalannya kayak lurus terus, kan gak mungkin ya, pasti ada yang berkelok, ada terjal-terjalnya gitu. Selain itu ada pula yang mengibaratkan bahwa perjalanan hidup ini seperti sebuah labirin, yang mana labirin labirin itu kan kayak rumit gitu ya, mencari satu titik gitu. Nah, perjalanan hidup atau kehidupan manusia itu pasti gitu, gak mungkin mulus, itu gak mungkin, pasti ada lika-liku kehidupan. Nah, tetapi bagi saya itu kehidupan itu seperti halnya mengarungi sebuah samudra yang luas. Samudra itu kan luas. Nah, bagi saya itu kehidupan seperti sebuah samudra yang sangat luas. Nah, samudra yang luas itu kan kadang tenang, kadang juga bergelombang. Mengapa? Karena samudra itu kan laut. Nah, lautan kan nggak mungkin tenang terus, pasti kayak ketika ada angin atau apa kan pasti ombaknya atau bergelombang gitu ya. Nah, kehidupan itu diibaratkan kayak sebuah samudra yang luas. Bahkan dalam samudra yang luas itu badai pun bisa datang menerjang kita. Nah, ibaratnya gini, kayak kita nggak mungkin hidup tanpa ada suatu masalah gitu. Pasti manusia itu ada masalah, nggak mungkin hidup nggak ada masalah. Nah, itu. Nah, lalu dengan apa kita akan mengarungi samudra yang luas ini? Nah, dengan perahu apa kita bisa mencapai tujuan dengan selamat dan bahagia. Jadi kayak tadi kan diibaratkan samudra yang luas, yang bergelombang, yang badai pun masih bisa datang dan menerjangnya. Nah, pasti kalau di samudra itu kan kita menaiki kapal gitu ya. Nah, ibaratnya kayak dengan kehidupan kita ini, dengan adanya badai-badai yang menerjang kehidupan kita. Nah, dengan perahu apa yang bisa menuju kita, membawa kita menuju keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai
tema yang tadi itu mengarungi samudra kehidupan dengan perahu iman dan bahagia. Nah, berarti perahu yang tadi saya maksud, perahu yang akan membawa kita menuju keselamatan dan kebahagiaan, yaitu perahu iman dan juga bahagia. Nah, yang pertama terkait perahu iman atau apa ya, yang tadi itu yang untuk menyelamatkan kita ya, membawa kita. Perahu iman sendiri itu termasuk pondasi keselamatan. Mengapa? Karena iman itu kan suatu hal yang sangat benar-benar penting. Bahkan bisa dikatakan bahwa iman itu adalah suatu pondasi. Ya ibaratnya kayak pondasi dalam bangunan itu kan utama. Jika bangunan tanpa pondasi pasti kan tidak bakal bisa berdiri kokoh. Nah, ibaratnya iman itu begitu. Jadi iman itu termasuk pondasi keselamatan. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, samudra kehidupan atau kehidupan manusia ini tuh pastinya penuh dengan tantangan. Seperti halnya tantangan itu kan gak mungkin satu ya, ada tantangan yang bernama ujian harta, ada juga ujian dalam jabatan, ada juga ujian dalam kesehatan, dan juga ujian kesabaran. Nah, dalam menghadapi ujian-ujian tersebut, kalau kita tanpa menggunakan perahu tersebut, yang iman tersebut, pasti kita itu bakal terombang-ambing atau bahkan bisa tenggelam, bisa kram gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu harus menggunakan perahu atau memanfaatkan perahu tersebut dengan baik. Jadi bisa dikatakan bahwa kita itu harus menanamkan keimanan yang kuat dalam diri kita supaya iman kita itu bisa membawa kita menuju keselamatan. Seperti halnya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikatnya, iman kepada hari akhir, dan juga qada dan qadarnya. Nah, iman selain menjadi pondasi keselamatan, iman itu juga sebagai kompas kita. Kompas itu kan arah ya, sebagai arah. Nah, iman ini juga berfungsi sebagai menunjukkan arah ketika kita tersesat. Kadang kan ada manusia kan yang mungkin kayak bahasanya tersesat dalam jalur yang salah gitu ya. Mungkin kayak manusia itu berbuat kesalahan yang sangat fatal atau gimana. Nah, kemudian selain itu memberikan arah di saat kita itu benar-benar lemah. Manusia itu kan nggak mungkin diberi kuat terus gitu kan, tidak mungkin. Pasti manusia itu juga merasakan kelemahan. Nah, dengan adanya iman atau iman yang bermanfaat atau berfungsi sebagai kompas ini, iman itu mengarahkan kita atau memberikan kita itu sebuah kekuatan ketika kita itu lemah, dan juga memberikan ketenangan hati kita ketika hati kita itu sedang gundah atau sedang gelisah gitu. Pasti iman itu akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Seperti halnya dalam Al-Quran, dalam firman Allah, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang membahas tentang kebaikan yang mencakup iman, yang artinya bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan nabi-nabi Allah ila akhirih. Nah, dalam ayat itu dibahas bahwa iman itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi iman itu juga sebuah keyakinan, yang mana keyakinan itu bakal tertanam kuat di dalam hati kita. Nah, lalu dalam hal itu pastinya kita bertanya-tanya, bagaimana sih cara memperkuat iman itu? Nah, di sini saya akan sedikit memberikan tips atau solusi bagaimana cara memperkuat iman. Yang pertama yaitu ada mengenallah Allah lebih dekat. Jadi
kita sebagai manusia yang beragama Islam itu harus mengenal Allah lebih dekat, yang mana kita itu harus mengamalkan ajaran-ajaran yang telah dibawa Nabi. Terus seperti halnya kita itu harus rajin membaca Al-Quran setiap hari, one day one juz gitu ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya satu hari satu halaman atau satu lembar gitu ya. Terus yang kedua bisa mempelajari Asmaul Husna. Terus ada juga merenungi ciptaannya. Biasanya kita tuh kayak melihat ciptaan Allah seperti gunung, sungai, dan sebagainya. Itu kan ciptaan Allah, kita tuh kayak merenungi bahwa oh berarti benar ya Allah itu ada. Bahkan adanya alam itu kan ya karena Allah. Nah gitu, bahwa kita itu harus mengenal Allah lebih dekat. Kemudian selain itu kita itu harus juga mengenal sifat-sifatnya. Seperti kan sifat Allah itu kan ada sifat mustahil dan sifat wajib. Nah kita itu juga harus mengetahui kedua sifat Allah tersebut. Tidak hanya mengetahui bahwa Allah itu ada, itu tidak, tapi kita juga harus mengetahui sifat-sifatnya dan sebagainya. Nah kemudian tips yang kedua, yang pertama tadi kan kita harus mengenal lebih dekat dengan Allah. Yang kedua yaitu kita harus menjaga ketaatan. Yang mana kita menjaga ketaatan yaitu kita itu harus melaksanakan semua perintahnya, mematuhi perintahnya gitu. Jadi kayak larangan, kita harus menghindari larangannya. Perintahkan Allah memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita untuk berhaji bagi yang mampu, memerintahkan kita puasa, memerintahkan kita zakat. Itu kan banyak ya perintah Allah itu. Nah kita itu harus melaksanakan perintah Allah tersebut dan menjauhi larangannya. Nah melaksanakan perintah Allah seperti halnya sholat. Sholat itu kita sholat dengan tepat waktu. Kemudian membazar zakat. Zakat itu kan kalau yang umum itu kan zakat fitrah ya, yang dilaksanakan pada malam Idul Fitri. Nah itu wajib. Terus selain puasa, zakat, sholat, itu kan ada juga amal-amal soleh lain yang bisa menjaga ketaatan kita gitu. Kemudian tips yang ketiga, kita itu bisa bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah kita itu kan hidup di lingkungan di Indonesia, di lingkungan yang mana mayoritas penduduknya itu kan tidak semua beragama Islam, tetapi ada juga yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Nah di sini kita itu harus pandai-pandai memilih bergaul dengan orang-orang yang soleh. Apalagi kan kita udah tersebut sebagai umat muslim, berarti kita harus tahulah mana orang yang soleh dan mana orang yang tidak soleh. Jadi kita itu harus bisa menempatkan diri kita di lingkungan yang baik dan membawa kebaikan. Ibaratnya seperti kayak pepatah mengatakan bahwa bertemanlah dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Karena pasti misal ya kita kayak ketempelan orang yang menjual wangi, kan pastinya memakai wangi-wangian yang banget. Nah itu kan pasti kita akan ketempelan keharumannya itu. Nah pasti ikut. Nah ibaratnya kayak gitu, kita hidup di lingkungan baik, maka di lingkungan orang-orang yang baik, yang soleh, maka kita nanti juga akan ikut kebaikannya itu akan melekat di diri kita. Nah kemudian tips yang terakhir yaitu bersabar dalam menghadapi ujian. Nah ujian itu ujian itu kan tidak hanya mesti kan kalau manusia mendapat ujian pasti mengeluh kayak ini gimana ya gini terus. Nah tapi dalam sisi lain ujian itu juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Karena sebenarnya dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Insyirah yang artinya Al-Insyirah ayat 6 yang artinya sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah adanya ujian itu berarti untuk melatih kesabaran kita bahwa kita itu kuat atau tidak atas ujian yang telah diberikan Allah. Nah itu tadi terkait perahu yang pertama yaitu iman. Perahu yang pertama yaitu perahu iman. Ya yang kedua yaitu perahu bahagia, yang mana bahagia ini merupakan sebuah pelengkap perjalanan.
Jadi manusia itu kan hidup harus dibuat bahagia. Ya kalau nggak dibuat bahagia masa hidup harus sedih terus gitu kan nggak mungkin ya. Jadi bahagia ini termasuk pelengkap perjalanan. Nah, definisi bahagia dalam Islam sendiri itu kan banyak ya. Ada bahagia, misal kita dapat rezeki yang banyak itu kan bahagia, terus mendapat teman yang baik itu kan bahagia, terus keluarga yang harmonis itu kan juga termasuk kebahagiaan. Nah, kebahagiaan pada hal-hal materi itu ada banyak, seperti halnya harta melimpah, itu tadi jabatan tinggi, rumah mewah. Nah, apakah itu kebahagiaan itu termasuk kebahagiaan sejati? Nah, dalam Islam kebahagiaan sejati itu bukan hanya masalah, tetapi adalah kebahagiaan yang mana kebahagiaan itu menciptakan sebuah rasa syukur dan juga ridho atas segala ketetapan Allah serta kedekatan hati dengan sang pencipta. Jadi misal kita mendapat harta yang melimpah dan juga kayak jabatan yang tinggi, tetapi dalam hal itu Allah tidak meridhoi, maka ya hal tersebut itu tidak bakal membawa kebahagiaan yang sejati. Jadi kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan yang menciptakan atau yang diridhoi oleh Allah, itu yang merupakan kebahagiaan yang sejati. Nah, perahu iman tadi kan yang pertama terkait iman. Iman itu kan sebagai pondasi keselamatan. Nah, iman tanpa bahagia itu kan pastinya tidak mungkin saling lengkap. Nah, adanya perahu kebahagiaan dan dikaitkan dengan perahu keimanan tadi itu sebagai sebuah pelengkap. Tanpa kebahagiaan, iman itu pastinya menjadi berat. Jadi kayak hidup kalau tidak bahagia itu kan pasti kayak gelisah terus, itu kan gak enak ya. Kayak misal kita mendapat beban terus gitu kan rasanya pasti gak enak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tips atau kunci-kunci dalam kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan ada banyak. Nah, yang pertama itu ada kebahagiaan yang berupa syukur. Jadi hal sekecil apapun yang kita dapat dari Allah itu harus disyukuri. Seperti halnya nikmat itu kan banyak, seperti nikmat kita bisa bernafas, itu kan sudah termasuk nikmat. Kita bisa makan, bisa minum, bisa olahraga, itu kan termasuk, bisa sekolah di perguruan tinggi, itu kan juga termasuk sebuah nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Nah, nikmat, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah itu termasuk kunci kebahagiaan. Karena kalau orang udah punya harta banyak atau mempunyai jabatan tinggi tapi ia lupa bersyukur dengan Allah, itu pasti dia hidupnya ya gak mungkin bahagia 100% gitu. Pasti ada kayak gelisahnya, pasti kayak gak bersyukur, kayak hidupnya dia anggap itu kayak kurang terus gitu, gak merasa cukup. Kemudian kunci kebahagiaan yang kedua yaitu ada rasa sabar. Rasa sabar dalam menghadapi cobaan yang telah Allah berikan. Jadi sabar itu kan menguji kita, menguji ketaatan kita kepada Allah. Jadi ada yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Allah memberikan ujian kepada kita itu karena Allah ingin menguji kesabaran kita. Jadi setiap ada ujian atau cobaan yang datang itu kita itu harus selalu sabar dan husnudon kepada Allah, bahwa setiap kejadian atau dibalik musibah, ujian, cobaan itu kan dibalik semua itu pasti ada hikmahnya yang baik. Jadi kita harus mengambil positifnya gitu, harus positive thinking gitu. Nah, yang selanjutnya kunci kebahagiaan yaitu ada qanaah. Qanaah itu kan artinya merasa cukup ya, kayak cukup gitu loh, nggak orangnya kayak nggak kurang terus kayak rasanya tuh kok aku hidupnya gini-gini terus ya, kok gini-gini terus, kok dia begitu, kok saya begini ya gitu. Kayak dia itu orangnya lebih sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Jadi
kalau kita ingin bahagia, nah ya kita jangan selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita itu harus selalu qanaah atau merasa cukup ya dengan Allah, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Kemudian yang selanjutnya ada kunci kebahagiaan yang selanjutnya itu berbagi dan memberi. Nah, kita sebagai umat muslim itu kan pastinya kayak kita manusia yang sosial, saling tolong menolong, bantu membantu gitu ya. Nah, sesama manusia kita itu harus saling berbagi kebahagiaan. Nah, kayak hal kecil pun kita berbagi kebahagiaan orang lain kan, kepada orang lain kan nggak harus harta, nggak harus apa gitu kan, barang atau gimana kan nggak harus. Misal kita memberikan senyuman kita, ada orang lain kita senyum atau gimana, maksudnya ada orang kenal gitu ya, kita menyapa dengan senyum, bahkan orang itu membalas senyum kan pasti orangnya udah merasa bahagia. Jadi kita udah memberikan kebahagiaan kepada orang lain gitu. Nah, kemudian kunci kebahagiaan yang terakhir yaitu memperbanyak zikir dan doa. Jadi kunci bahagia itu kita harus selalu berzikir dan berdoa. Masa iya kita setiap harinya berdoa masih ya pasti tetap adalah ya kayak rasa gelisah, gak bahagia. Tapi kan kalau kita udah sholat, udah berdoa, udah berzikir, mengingat Allah kan pasti hatinya tenang dan merasa bahagia. Karena apa? Karena Allah itu selalu memberikan kebahagiaan kepada orang yang benar-benar mereka itu taat dan menunduk kepada Allah gitu. Kemudian kayak hubungan sinergi antara iman dan bahagia. Tadi kan udah saya sebutkan bahwa iman dan bahagia itu kan termasuk perahu yang digunakan untuk menyeberangi sebuah samudra yang luas yang pastinya banyak badai yang menerjang. Nah, dalam hal ini pastinya iman dan bahagia itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Seperti halnya iman itu kan rangkanya yang kokoh, tiang-tiang layarnya yang kuat. Nah, kebahagiaan sendiri ini termasuk layar yang indah yang menangkap angin kebaikan, membuat perahu tersebut itu bergerak mulus dan juga menyenangkan. Jadi, ibaratnya iman itu sebagai rangkainya kayak pondasinya tadi ya, yang kokoh, dan tiang-tiang layarnya yang kuat. Sedangkan kebahagiaan tersebut itu menjadi layarnya yang indah. Kan perahu itu kan ada kayak rangka-rangka dan tiang-tiang layarnya. Nah, terus kebahagiaan itu menjadi sebuah layarnya, sebuah perahu tersebut, agar perahu itu bisa bergerak secara mulus dan menyenangkan. Nah, selain itu, tanpa iman, kebahagiaan itu hanyalah semu, rapuh dan mudah sirna. Kayak misal kita bahagia tapi kita tidak beriman kepada Allah, kayak misal kita gak mau sholat, gak mau itu kan pasti hatinya gelisah terus, pasti gak bahagia. Jadi bahagia mendapat teman baik tapi dia tidak pernah kayak sholat atau berzikir, berdoa, itu kan kayak gak pernah, itu kan kayak sama aja gitu loh. Ibaratnya kayak pelengkapnya itu kurang gitu loh. Maka dari itu dalam hal iman dan juga bahagia itu harus seimbang. Karena apa? Karena iman itu memberikan sebuah arah dan juga kekuatan, sementara kebahagiaan itu memberikan sebuah warna dan juga semangat dalam sebuah perjalanan. Jadi iman tanpa kebahagiaan juga semu, kebahagiaan tanpa iman juga semu. Jadi mereka dua hal itu saling berkaitan. Nah, dengan hal itu maka ibaratnya gini, perahu iman yang sudah saya jelaskan tadi, perahu iman yang kokoh itu tidak akan takut badai. Dengan layar kebahagiaan yang mana perjalanan kita ini akan terasa lebih ringan, lebih indah dan penuh makna. Jadi
Kalau iman yang sudah diiringi dengan sebuah kebahagiaan, itu pasti akan berjalan dengan kayak kita itu lebih merasa santai, senang. Oh ya gini ya, merasa kayak kita udah dekat dengan Allah, terus kita pastinya kebahagiaannya itu kayak mengalir terus gitu kan, pastinya udah lengkap sekali. Pasti perjalanannya itu bakal dia itu merasakan kehidupannya itu lebih ringan dan sangat ya enak gitu loh, tentram. Nah, hadirin yang berbahagia semua, sedikit penutup dari saya sebelum saya akhiri ceramah saya kali ini, yaitu kita itu sebagai manusia, kita itu kan dijadikan manusia yang beriman. Nah, dalam hal ini sebagai kalau kita ingin perahu iman kita itu mulus, biar perjalanan kehidupan kita itu kayak ya pasti ada berkelok-kelok, maksudnya kita pengen menuju jalan yang lurus benar, itu kita itu harus memperbaiki iman kita, memperkuat iman kita. Jadi kayak kita itu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selain itu, selain dengan keimanan, kita juga harus membentangkan, jadi melebarkan kebahagiaan, seperti halnya kita itu tadi yang sudah saya sebutkan, seperti kita berzikir dan berdoa, bersifat sabar, bersifat qanaah, dan sebagainya itu. Nah, dari hal itu maka kita itu akan yakin bahwa iman itu akan berlayar dengan bahagia. Bahwa kalau sudah ada iman dan bahagia, pastinya kehidupan itu akan bisa melewati badai atau gelombang dengan bisa, maksudnya kayak lancar gitu ya. Nah, insya Allah kalau kita sudah menjalankan iman dan kebahagiaan dikaitkan, itu pasti kalau ibaratnya gini, kita melewati sebuah samudra yang luas tadi itu kan banyak badai menerjang, itu pasti ya kita bisa melewatinya, gitulah intinya. Akhirnya kita berlabuh di kebahagiaan yang abadi. Nah, semoga kita semua nanti bisa bertempat di kebahagiaan yang sangat abadi, yaitu di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Sekian sedikit ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik, hidayah, dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini dapat selalu mendapatkan kemudahan dan juga keabadian menuju jalan yang lurus. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.